Ibu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Saya mohon waktunya sebentar saja untuk mensosialisasikan hasil diklat AKM yang sudah saya ikuti melalui daring di portal Guru Pembelajar. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal atau sudah pernah mendengar sedikit informasi tentang AKM. Sudah. Yaitu program asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini akan dilaksanakan mulai tahun depan. Ya. Jadi kenapa sih Kemdikbud meluncurkan program tersebut? Nah, ini untuk menjawab tantangan di abad tantangan untuk kecakapan hidup abad 21. Nah, belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi dan kecakapan untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, untuk memenuhi kecakapan hidup ini, maka perlu dilakukan sebuah perubahan sistem pendidikan agar bisa memajukan pendidikan kita di Indonesia. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, tentu profil atau sikap-sikap ini tidak bisa dimiliki begitu saja oleh siswa tanpa harus melakukan sebuah kebiasaan. Ya. Nah, kira-kira apa sih manfaat asesmen nasional ini? Nah, asesmen nasional itu akan memberikan sebuah potret atau sebuah gambaran kualitas pembelajaran di sebuah sekolah. Ada ujian nasional, maka berikutnya akan ada asesmen nasional untuk memberikan gambaran kualitas pembelajaran. Kemudian asesmen nasional ini juga memberikan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dan daerah. Kemudian sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Jadi asesmen nasional ini akan memberikan sebuah gambaran bagaimana seharusnya guru melaksanakan pembelajaran atau apa saja yang harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira sampai di situ Andi ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya, apa perbedaan AKM dengan ujian nasional itu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Pandi. Sebelumnya ujian nasional itu yang sudah kita ketahui, ujian nasional itu kan diberikan kepada semua siswa. Jadi semua siswa sebagai peserta ujian nasional. Nah, nilai ujian nasional itu pun menggambarkan kualitas satu orang siswa tersebut. Nah, sementara di asesmen nasional itu memberikan gambaran satu sekolah. Nah, teknisnya itu bukan semua siswa nanti yang akan diberikan asesmen, tetapi secara sampling random. Jadi nanti sekolah mengajukan daftar nama siswa, sistem atau yang sistem yang diluncurkan oleh pemerintah, kemudian nanti siswa-siswa yang muncul namanya tersebut, nah itulah yang akan mengikuti asesmen nasional. Nah, secara tujuan, dari segi tujuannya, asesmen nasional juga berbeda dengan ujian nasional. Bisa lihat di tabel berikut, kalau asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem dari satuan pendidikan, yaitu evaluasi dari sebuah sekolah. Kalau ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara mandiri atau capaian belajar murid secara individu. Nah, kemudian subjeknya juga berbeda seperti saya sampaikan tadi. Subjeknya itu kalau asesmen nasional secara sampling, kalau ujian nasional semua siswa. Sasaran penilaiannya juga berbeda.
Kalau asesmen nasional itu kompetensi literasi, numerasi dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sementara ujian nasional itu hanya berfokus pada penguasaan terhadap sebuah mata pelajaran atau materi ya. Untuk metode penilaiannya juga berbeda. Kalau asesmen nasional itu menggunakan ya. Tadi Bu sudah menjelaskan tentang asesmen nasional, tentang perbedaan dengan ujian nasional. Yang saya ingin tanyakan sekarang adalah itu tentang teknis, bagaimana teknis dari asesmen nasional tersebut. Terima kasih. Asesmen nasional yang bisa kita lihat di apa namanya ini tabel atau diagram ya. Itu asesmen nasional nanti akan dilakukan melalui 3 cara, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM. Nah, AKM ini terdiri dari 2 komponen, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Nah, literasi membaca ini bukan hanya sekedar bisa membaca atau bisa berhitung, tetapi harus bisa memenuhi beberapa komponen, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian asesmen numerasinya juga tidak hanya sekedar bisa mengetahui angka atau menghitung sebuah angka, itu juga harus memahami, mengaplikasikan, dan bernalar. Kemudian selain AKM juga akan ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ya, survei lingkungan belajar ini berarti survei sekolah kita. Ya. Terima kasih. Saya mau menanyakan, misalnya kalau kita ingin mendaftar mengikuti AKM, bagaimana caranya nih Kak? Terima kasih. Nanti untuk praktik mendaftarnya nanti kita akan lakukan setelah kita diskusi. Ya. Jadi ditunda dulu, nanti akan kita praktekkan sama-sama. Ya. Terima kasih. Saya cuma mau bertanya sedikit saja. Bagaimana atau apa saja model soal atau bentuk soal untuk AKM ini? Apakah sama dengan ujian nasional atau bagaimana? Asesmen kompetensi minimum ini itu berbeda dengan ujian nasional. Kalau kemarin ujian nasional itu hanya ada soal pilihan ganda dan soal uraian. Nah, untuk asesmen nasional ini, asesmen kompetensi minimum maksud saya, itu ada 5 bentuk soal. Ada soal pilihan ganda yang hanya memilih 1 pilihan jawaban yang benar, kemudian ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada soal menjodohkan, ada soal isian singkat, dan soal uraian. Tentu bentuk soal bagaimana bentuk soal AKM bisa nanti kita lihat di ini ya. Nanti saya akan tunjukkan website untuk melihat contoh-contoh soal AKM. Nanti di sana ada soal numerasi, soal literasi, kemudian ada literasinya itu ada literasi untuk fiksi, ada literasi informasi. Baik, demikian. Ada pertanyaan lagi sebelum kita praktik untuk mendaftar? Sudah cukup? Sudah. Baik, kalau gitu kita akan langsung. Nah, untuk mendaftar diklat, Bapak Ibu cari website Guru Belajar ya. Cari website Guru Belajar. Kebetulan iya, kita login menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu ya. Kan semua sudah punya akun SIM PKB atau ini nomor UKG. Oke, kita coba ya. Ya. Atau bisa Pak Pandi langsung ketik sendiri ya. Biar Bapak Ibu yang lain juga bisa lihat.
Kemudian jangan lupa passwordnya juga. Besar semua ya. Ya, huruf besar semua. Huruf kapital. Ya, kalau sudah silakan klik masuk. Terclose ya. Coba bisa diulang lagi. Buka 1086 4799 4799. Kemudian passwordnya ZTV GY. Ya. Silakan klik masuk. Oke, kita tunggu, masih loading. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kita klik asesmen kompetensi minimum. Ini ada beberapa diklat, ada 4 diklat, ada diklat masa pandemi, ada diklat masa pandemi, ada diklat pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan asesmen kompetensi minimum. Oke, kita cari asesmen kompetensi minimum. Dicari asesmen kompetensi minimum. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendaftar, silakan klik daftar ini ya. Daftar, kemudian nanti ikut angkatan berapa, sesuaikan dengan waktu luang, karena nanti akan ada daringnya, nanti dikasih modul-modulnya, kemudian menjawab kuis-kuisnya, kemudian ada yang pertamanya pretest dulu, pretest, kemudian baru kita ke modul baca modulnya, kemudian kerjakan kuisnya, terakhir dulu ada asesmen pasca kegiatan. Asesmen pasca kegiatan itu bisa kita kenal dengan nama post-testnya ya. Nah, setelah itu, setelah ikut setelah semua selesai, setelah 100% progresnya, baru nanti Bapak Ibu mengimbaskan ke teman-teman yang lain. Jadi demikian, kira-kira ada jelas ya? Sudah jelas. Nah, untuk contoh soal AKM-nya, Bapak Ibu bisa lihat di website ini ya. Kita saja dulu. PPS hasil UN Puspendik Kemdikbud.go.id. Di sini ada banyak contoh soal AKM. Jadi kita bisa lihat sesuai dengan level kelas yang kita ampu. Misalnya kalau misalnya ini ada level 1 untuk kelas 1 dan 2, level 2 untuk kelas 3 dan 4, dan level 3 untuk kelas 5 dan 6. Ini juga ada bentar. Nah, ini ada numerasinya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu soal numerasi, bisa lihat di sini, diklik numerasinya, atau misalnya literasi teks fiksi atau literasi teks informasi. Di sini banyak contoh-contoh soal AKM-nya. Ya, bagaimana contoh soal AKM-nya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Demikian, bersedia mendengarkan penjelasan dari saya. Jika Bapak Ibu memang punya waktu luang, mari kita ikutin diklat AKM ini agar sama-sama mendapat pengetahuan tentang AKM, sehingga nanti kegiatan untuk asesmen nasional yang diproduksi oleh pemerintah bisa berjalan dengan sukses, dan tentunya nanti bermuara pada kesuksesan atau keberhasilan dari pendidikan kita di Indonesia, dan khususnya untuk memperbaiki juga cara mengajar kita di kelas, sehingga nanti juga siswa mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Baik, kita akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.